Penjabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, resmi dipilih menjadi Direktur Utama oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode jabatan tahun 2026 hingga 2030. Ya, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan nama-nama calon anggota direksi terpilih Bursa Efek Indonesia masa jabatan tahun 2026 sampai dengan 2030. Secara resmi, OJK memilih Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Penjabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, resmi dipilih menjadi Direktur Utama oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode jabatan tahun 2026 hingga 2030. Secara resmi, Jeffrey menggantikan Iman Rahman sebagai pucuk pimpinan Bursa Efek Indonesia. Jeffrey akan didampingi oleh Saidu Solihin sebagai Direktur Penilaian Perusahaan dan Irfan Susandi sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa. OJK juga memilih Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan dan Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen. Sementara untuk kursi Direktur Pengembangan akan dijabat oleh Iding Pardi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KEPE. Dan direksi yang terakhir, Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum diisi oleh Umi Kulsum. Adapun ketujuh nama direksi yang resmi ditunjuk OJK akan diangkat dalam rapat umum pemegang saham tahunan Bursa Efek Indonesia tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada 29 Juni 2026 mendatang. Dari Jakarta, IDX Channel. Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Emiten transportasi PT Bluebird Tbk memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp414,35 miliar atau setara dengan 65,3% dari laba bersih sepanjang 2025. Ya, keputusan pembagian dividen tersebut disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada Kamis 18 Juni 2026. Direktur Keuangan PT Bluebird Tbk, Irawati Salim mengatakan sejalan dengan perseroan yang mampu menjaga kinerja yang sehat sekaligus mempertahankan disiplin dalam menjalankan strategi jangka panjang, maka RUU PST menyepakati penggunaan laba bersih tahun 2025 diantaranya untuk pembagian dividen. Meski membagikan sebagian besar laba sebagai dividen, manajemen menyebut perseroan tetap menyisihkan sisa laba bersih sebagai laba ditahan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha. Langkah tersebut dinilai penting mengingat perseroan tengah memperluas ekosistem mobilitas terintegrasi. Adapun pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada 30 Juni 2026 berhak menerima dividen yang akan dibayarkan pada 10 Juli 2026. PT Bukaka Teknik Utama Tbk optimistis dapat meraih penjualan sebesar Rp4,1 triliun di tengah tantangan kondisi makroekonomi dalam negeri. Ya, optimisme perusahaan didukung adanya proyek pembangunan jalur transmisi listrik PLN yang akan memasuki tahap lelang serta ekspansi ke pasar internasional. PT Bukaka Teknik Utama Tbk optimis dapat meraih penjualan sebesar Rp4,1 triliun di tengah tantangan kondisi makroekonomi dalam negeri. Target penjualan tersebut tumbuh 4,9% secara tahunan dari Rp3,94 triliun pada tahun lalu. Perusahaan juga menargetkan laba bersih sebesar Rp333 miliar sepanjang tahun ini atau naik 7,1% secara tahunan dari Rp310,9 miliar pada tahun 2025. Dalam agenda paparan publik, Direktur PT Bukaka Teknik Utama Didin Sapyudin menyatakan optimisme perusahaan salah satunya didukung oleh adanya proyek pembangunan jalur transmisi listrik PLN yang tengah diinformasikan akan segera memasuki tahap lelang. Selain itu, perusahaan juga tahun ini tengah berfokus pada segmen engineering, procurement and construction di sektor energi dan pertambangan. Tak hanya itu, ekspansi ke pasar internasional juga menjadi langkah yang ditempuh perusahaan. Salah satunya menambah fasilitas produksi di India, sejalan dengan peningkatan kebutuhan. Bukaka melalui entitas anak Bukaka 3D Private Limited tengah menggarap proyek Passenger Boarding Bridge atau Garbata sebanyak 56 unit untuk bandara yang dikelola Airport Authority of India. Perusahaan juga sedang proses tahap akhir untuk menyerupai Garbata di Singapura. Bukaka optimis dapat kembali menembus pasar Singapura setelah sebelumnya telah masuk ke Baratas untuk Terminal 2 Bandara Changi pada awal 1990-an. Sementara itu, belanja modal yang dianggarkan perusahaan tahun ini diperkirakan mencapai Rp1 triliun dalam modal kerja dan investasi. Sementara itu, sisi biaya operasional diperkirakan meningkat seiring pelemahan nilai tukar rupiah dan gejolak ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Kinerja PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau CMRY pada kuartal ketiga 2026 diperkirakan masih mencatatkan pertumbuhan positif. Ya, meski demikian, kenaikan biaya bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan yang perlu dicermati investor. Kinerja PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau CMRY pada kuartal ketiga 2026 diperkirakan masih mencatatkan pertumbuhan positif. Meski demikian, kenaikan biaya bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan yang perlu dicermati investor. Prospek CMRY pada kuartal ketiga tahun ini masih ditopang oleh kuatnya pertumbuhan segmen produk olahan susu. Pada kuartal pertama 2026, segmen ini tumbuh 51,8% secara tahunan menjadi 1,31 triliun rupiah. Pendapatan perseroan juga meningkat menjadi 3,16 triliun rupiah, sementara laba bersih tumbuh menjadi 555 miliar rupiah. Analis menilai konsumsi domestik yang relatif stabil, inovasi produk, serta ekspansi jaringan distribusi akan menjaga pertumbuhan penjualan CMRY pada level 2 digit. Namun pertumbuhan laba diperkirakan tidak secepat pertumbuhan pendapatan karena masih adanya tekanan dari kenaikan harga bahan baku dan kemasan. Tantangan utama CMRY berasal dari kenaikan harga susu, daging sapi, serta material kemasan yang berpotensi menekan margin keuntungan. Pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan biaya impor bahan baku. Meski begitu, perseroan dinilai masih memiliki ruang untuk menjaga margin melalui penyesuaian harga secara selektif, peningkatan kontribusi produk premium, efisiensi operasional, serta strategi hedging secara parsial. Analis merekomendasikan trading buy saham CMRY dengan target harga di kisaran Rp4.600 hingga Rp4.700 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, dalam konferensi pers bersama OJK dan DPR, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik memastikan jajaran direksi baru Bursa Efek akan melanjutkan upaya reformasi pasar modal Indonesia. Ia menegaskan upaya reformasi yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, integritas, serta tata kelola pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dan DPR RI mengumumkan paket direksi Bursa Efek Indonesia di gedung DPR RI pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederike Widyasari Dewi menyebutkan pihaknya telah memilih 7 nama direktur dari 4 paket calon yang diajukan kepada OJK. Dalam konferensi pers, Friederike juga menyatakan bahwa masyarakat terus mengawasi keberlanjutan reformasi integritas di pasar modal yang telah digulirkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Dan ini semua kita harapkan dan juga kita minta mereka untuk berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan untuk Bursa Efek ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal. Karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyatakan jajaran direksi baru Bursa Efek Indonesia akan melanjutkan upaya reformasi pasar modal guna meningkatkan transparansi, integritas, serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar. Ia menegaskan bahwa langkah ini akan membuka peluang Bursa Efek Indonesia menjadi bursa global yang setara dengan bursa-bursa di negara lain. Kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan 4 bulan terakhir ini, ya, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR RI telah berdiskusi dengan direksi baru Bursa Efek Indonesia dengan agenda utama terkait pembenahan tata kelola pasar modal Indonesia. Tak hanya kepada Bursa Efek Indonesia, DPR juga meminta OJK untuk memperketat pengawasan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel.